tidak lebih pintar daripada orang lain, tapi hamba-Mu tahu Engkau yang berkarya dan Engkau yang berbicara buat kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya rindu kita akan menyanyikan satu pujian yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Pakai hidup ini bukan hanya kita meminta berkat kepada Tuhan, tapi selagi ada kesempatan, mari pakai hidup kita ini untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi sekali. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, benar Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Satu perenungan kita pada malam hari ini, bagaimana hidup kita ini harus menjadi berkat. Dan ini menjadi tema kita malam hari ini, yaitu menjadi berkat. Selagi masih ada kesempatan, ya, pakai hidup ini, ya. Selagi masih kuat, selagi masih ada, hidup kita ini kita pakai untuk menjadi berkat. Amin. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ayat ini saya ambil, ya, menjadi satu tema buat kita semua. Saya ambil dua kata yang terakhir dari ayat ini, yaitu menjadi berkat. Tetapi sama-sama kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang kedua. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca Kejadian pasal yang kedua, 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Silakan duduk. Kaum pria ini berkati oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan,
Firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan satu janji Allah yang luar biasa yang diberikan kepada Abraham bersamaan dengan panggilan untuk Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang ayat ini, tapi dari ayat ini ada satu hal yang harus kita pahami bersama-sama dan harus kita mengerti tentang kata berkat. Ya. Karena banyak orang memahami bahwa kata Tuhan memberkati Abraham ini selalu dipahami dengan berkat-berkat materi. Dan di sini saya mau ingatkan kepada kita semua kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, ya. Saya mau ingatkan begini, Bapak-bapak, buat kita semua bahwa kata berkat di sini tidak selamanya berbicara tentang materi, sekalipun bisa. Kata berkat di sini jangan kita sangkut pautkan, ya, dengan bahwa berkat itu berbicara tentang materi, atau berkat itu berbicara tentang uang, ya, atau berkat itu berbicara tentang kedudukan, atau berkat itu berbicara tentang apa yang kita miliki di dalam dunia ini. Tapi Bapak yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi kita harus mengerti makna sebenarnya tentang berkat itu apa, ya. Kalau kita mengambil, ya, paradigma kita membuat pengertian bahwa berkat itu berbicara tentang materi, berbicara tentang jasmani, tidak banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan jatuh dalam hal ini. Ya. Kalau kita berbicara berkat itu tentang materi, tidak banyak orang hanya datang kepada Tuhan hanya menginginkan hal ini tanpa mengerti berkat yang sebenarnya. Ya. Saya memberi sedikit ilustrasi tentang berkat, ya, Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita tidak memahami bahwa selamanya berkat itu berbicara tentang uang, berbicara tentang apa yang kita miliki dalam dunia ini. Dan kita harus tahu, sekalipun itu bisa, ya, berkat materi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, uang dan sebagainya itu, dari mana kita mendapatkannya? Berkat materi itu dari pekerjaan kita. Ya, Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bekerja dan menghasilkan uang dan sebagainya. Tapi Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menaruh fokus kita, ya, kita akan banyak sekali. Bahkan di Alkitab di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66 diceritakan di situ bagaimana murid-murid Tuhan yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Murid Tuhan di luar dari 12 murid inti. Ketika Tuhan melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang, banyak orang mengikuti Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus. Karena apa? Karena mereka sudah diberkati dengan apa? Dengan makanan dan minuman. Tetapi di situ Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa fokus mereka itu bukan di situ. Dan mereka tidak terima. Dan akhirnya apa? Di Yohanes 6 ayat 66 katakan murid-murid Tuhan akhirnya, orang-orang yang mengikuti dia akhirnya apa? Pergi meninggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, di ayat ini berbicara buat kita semua bukan tentang berkat jasmani, berkat materi, tapi berkat rohani atau janji Allah yang akan disalurkan melalui keturunan Abraham.
Bapak Gembala sudah pernah menjelaskan ini, tapi sekali lagi saya mengingatkan buat kita semua, apa janji Allah itu, apa berkat itu, ya. Kita melihat di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Rasul Paulus mengutip ayat ini di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan olehmu segala bangsa akan diberkati. Apa berkat itu? Apa janji Allah itu buat kita semua? Kita perhatikan di ayat yang ke-16, apa berkat itu? Ayat yang ke-16 dari Galatia pasal yang ketiga, di sini firman Tuhan berkata, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Ini janji Allah. Ayat ini menubuatkan janji Allah tentang Kristus. Jadi di sini bapak-bapak, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, secara singkat saya mengartikan bahwa berkat itu, berkat adalah berbicara tentang kasih anugerah Allah yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Itu berkat yang sebenarnya. Berkat itu bukan berbicara, sekali lagi, bukan berbicara tentang materi, bukan berbicara tentang jasmani, ya. Kalau berbicara berkat materi, Tuhan sudah katakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-34. Tuhan jelas berkata, jangan khawatir dengan seumpama itu. Jangan khawatir apa yang engkau makan, jangan khawatir dengan apa yang engkau pakai, ya. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga bakung Tuhan dandani, ya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Asal apa? Fokus kita kepada Tuhan. Berkat yang utama itu adalah kasih karunia Allah buat kehidupan kita. Makanya Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya bukan dengan yang lain, ya. Tuhan Yesus bukan tidak membandingkan dirinya dengan orang-orang yang hebat, tapi dia bandingkan dirinya dengan apa? Dengan uang, ya. Dengan perkataan Tuhan dia bilang tidak ada seorang pun yang mengabdi kepada dua tuan, ya. Dia akan mengasihi yang satunya, dia akan mencintai yang satunya, dan akan membenci yang satunya. Dan kadangkala banyak orang Kristen Tuhan Yesus itu dijadikan maaf kata saya boleh bilang sebagai cadangan, ya, ban serep, ya. Nanti habis uang baru cari Tuhan, ya. Tapi bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, di sini sekali lagi saya mengingatkan bahwa berkat tidak selamanya berbicara tentang materi, tetapi berkat itu berbicara tentang kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan dari tema kita menjadi berkat. Tuhan sudah memberi berkat Yesus dalam kehidupan kita. Dan hidup kita ini juga harus menjadi berkat. Amin. Kita sudah menerima berkat yang luar biasa ini. Sekarang yang Tuhan inginkan supaya hidup kita ini juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat
bagi keluarga maupun menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat artinya kita mengalirkan kasih Kristus itu kepada orang-orang lain. Menjadi berkat artinya melalui hidup kita orang-orang bisa merasakan kasih dan juga mengenal Yesus Kristus. Dan saya mengartikan bahwa menjadi berkat adalah hidup kita menjadi saksi daripada Kristus. Amin. Dan pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana supaya hidup kita ini bisa menjadi berkat? Yang pertama saya mau katakan, untuk kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat dengan mengalirkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita kepada orang lain, menjadi berkat dengan menjadi saksi Kristus. Dengan apa kita menjadi berkat? Yang pertama saya mau katakan di sini, untuk kita menjadi berkat, hidup kita ini harus mencerminkan karakter daripada Yesus. Hidup kita, bapak-bapak, kaum pria, imam kepala keluarga, mencerminkan karakter daripada Tuhan. Hidup kita sudah saya sampaikan berapa minggu yang lalu di dalam ibadah ini. Hidup kita ini harus mencerminkan karakter Yesus. Dengan apa? Hidup kita ini memiliki sifat atau serupa dengan pribadi Yesus. Apa karakter Tuhan Yesus yang harus ada dalam kehidupan kita? Kita membuka di dalam Galatia yang pasal ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, buah roh di sini adalah cerminan daripada karakter Yesus. Buah roh adalah karakter Yesus, sifat Yesus yang dia miliki. Dan ini juga harus ada dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi di sini saya mau mengartikan menjadi berkat. Artinya juga hidup kita ini menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Bahkan di dalam rumah, ya, keluarga kita dan juga saudara-saudara kita dan semua orang-orang lain, ya. Karakter yang harus kita miliki menjadi karakter mencerminkan karakter Yesus, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita mengenalkan Yesus kepada orang lain, kita menjadi berkat dengan menjadi saksi kepada Tuhan melalui pribadi kita, melalui karakter Yesus yang ada dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita salurkan kepada orang-orang, baik yang ada di dalam rumah, suami, anak-anak, istri, dan orang lain. Tuhan memberi kasih-Nya yang luar biasa kepada hidup kita, dan kita juga harus menyalurkan kasih itu kepada orang lain, ya. Perintah Tuhan kita juga harus mengasihi. Bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita, kita harus juga menyalurkan itu kepada orang-orang. Menjadi berkat dengan apa? Mengasihi sesama, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, mengasihi saudara-saudara, ataupun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bahkan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus salurkan juga sukacita itu, damai sejahtera itu kepada orang lain. Biasanya bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, ya, saya pernah satu kali nongkrong ya, duduk bersama teman-teman ya. Ada biasanya orang berkata begini, oh saya itu kalau ketemu dengan bapak itu, orang itu, nggak tahu ya rasanya itu kayak ada damai sejahtera ya. Mungkin pernah rasakan seperti itu. Kita mungkin bertemu dengan orang, wah saya kalau ketemu dengan mas ini, saya ketemu dengan orang itu, kok rasanya itu ada sukacita ya. Itu artinya apa? Kita sudah menjadi berkat dengan apa? Karakter Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kesabaran ya, kemurahan, kebaikan. Tuhan sudah nyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus menyalurkan menjadi berkat kepada orang dengan kebaikan kita. Kesabaran, damai sejahtera ya. Dan banyak orang juga begini ya, dalam satu perkumpulan orang berkata begini, teman-teman saya biasanya ya, saya pernah nemu satu orang berkata begini, wah saya kalau kita kumpul terus ada orang itu, wah tidak ada damai. Kenapa? Selalu marah-marah orangnya ya. Jadi batu sandungan. Artinya apa? Kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita harus menjadi berkat untuk orang lain? Tuhan sudah memberkati kita dengan apa? Dengan semua ini, dengan kasih-Nya. Yesus ada dalam kehidupan kita dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain dengan apa? Dengan menyalurkan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan dengan apa supaya kita bisa melakukan ini? Biarlah kita hidup terus dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus? Tetap melekat kepada Tuhan. Hidup kita harus tinggal di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bahwa mari hidup kita ini terus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Terus menjadi saksi Kristus bagi banyak orang dengan apa? Kita menunjukkan karakter kita. Ya, orang lain mengenal Kristus itu dari karakter kita, bagaimana karakter kita ini mencerminkan karakter daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita kembali menyanyikan pujian tadi, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, puji Tuhan. Jangan sia-siakan waktu
sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah hidup, pakai kami Tuhan. Kamu masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, pakailah, pakai kami yang ada di tempat ini Tuhan. Pakai kami selagi kami masih kuat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ku tak berdaya lagi jadi berkat di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Jadi sekali lagi dan sungguh-sungguh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Di malam yang indah hari ini Tuhan, kami sebagai kepala keluarga, sebagai imam keluarga, kami datang menghampiri tatamu, merendahkan diri, menaikkan pujian sembah kami buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pujian ini menjadi satu pernyataan kami Tuhan. Selagi kami diberi kesempatan, selagi kami masih kuat, pakai hidup kami bukan hanya terus menuntut berkat, tapi pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak yang ada di luar sana. Satu berkat yang luar biasa yang kami terima adalah keselamatan daripada Engkau. Dan pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksimu bagi orang-orang lain. Pakai hidup kami ini Tuhan untuk menjadi berkat di mana dalam hidup kami orang bisa melihat dan mengenal pribadi daripada Engkau Tuhan. Mampukan kami, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus dipenuhi dengan kuasa-Mu. Karena kami tahu untuk kami menjadi serupa dengan Engkau, kami perlu kekuatan daripada Engkau, penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa buat penyertaan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami sungguh merasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami sungguh merasakan hadirat sorgawi turun dalam ibadah kami Tuhan. Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah. Segala pujian sembah hanya bagi Engkau Tuhan. Memberkati kehidupan kami, kaum pria yang ada di tempat ini. Tambah-tambahkan kesetiaan dalam kehidupan kami untuk terus setia dalam mengiring Engkau, setia dalam kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, mungkin kami yang ada di tempat ini mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan dan Tuhan sembuhkan. Karena kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pemulihan kami, Engkau sumber penyembuhan kami. Semuanya itu di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, pimpin, sertai, tibakan di rumah dengan tidak kekurangan satu apapun. Kembali, nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kami akan kembali, kami akan menerima berkat daripada Engkau. Pulanglah, terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan, sukacita, penghiburan, damai, sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai kita hari ini, besok,
dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat, dan kami akhiri persekutuan ibadah kami malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.